warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Yuliana dari kelas IP 5D NIM 1056411121119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah partai politik untuk memenuhi tugas mata kuliah studi parlemen. Baik, yang pertama itu pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1908 berdirilah organisasi pergerakan nasional eksklusif untuk priayi yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini kemudian menjadi pencetus pergerakan dari organisasi lainnya. Hal ini menyebabkan bermunculannya organisasi-organisasi kemerdekaan. Partai modern pertama yang secara tegas memperjuangkan Hindia bagi orang Hindia adalah organisasi Indische Partij yang dibentuk pada Desember tahun 1912. Setelah itu berdirilah partai politik lainnya seperti Indische Sozialdemokratische Vereniging pada Mei 1914. Ada pula Indische Catholic Partij pada November 1918. PKI dibentuk pada Mei 1920, PNI Juli 1924, Partai Rakyat Indonesia September 1930, Parindra Januari 1931, Partai Indonesia April 1931, dan Gerindo pada Mei 1937. Organisasi tersebut berasal dari bermacam-macam ideologi seperti Islam, sekuler, nasionalis, dan komunis. Kemudian pada 1939 Belanda membentuk Dewan Rakyat yang merupakan badan seperti DPR. Oleh karena itu, pada tahun tersebut di Hindia Belanda sudah terdapat beberapa fraksi, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra atau PPBB di bawah Prawoto, dan Indonesia National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Terdapat pula usaha untuk menggabungkan dari partai-partai politik di luar Volksraad dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia. Jadi terdapat gabungan politik Indonesia, Majelisul Islami A'la Indonesia, dan Majelis Rakyat Indonesia di dalam KRI tersebut. Selanjutnya yaitu pada masa penjajahan Jepang. Jadi pada masa penjajahan Jepang ini berbeda dengan masa penjajahan Belanda. Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan partai politik itu dilarang. Namun hal ini tidak berlaku untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Selanjutnya masa setelah kemerdekaan Indonesia. Pada masa setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Hal ini menyebabkan banyak bermunculan partai di Indonesia. Jadi inilah multisistem partai pertama di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya memasuki masa Orde Lama. Jadi pada masa parlementer sejak masa parlementer marak terjadi di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 yang merupakan titik kejayaan partai politik di Indonesia. Pada masa itu muncul 4 partai besar, yaitu sejarah partai PNI, Partai Nasional Indonesia, NU, Masyumi, dan sejarah PKI. Tetapi pada masa itu kabinet berjalan tidak mulus karena banyaknya partai politik pada masa parlementer, kabinet yang sering berganti-ganti, dan pembangunan yang gagal menyebabkan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berakhirnya masa parlementer di Indonesia. Dekret presiden ini menjadi jalan keluar dari kemelut permasalahan konstituante yang gagal mencapai kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Jadi masa Orde Baru ini ditandai dengan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru muncullah organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya atau biasa lebih dikenal dengan sebutan Golkar. Jadi Golkar ini mendapat suara terbanyak
mengalahkan NU, mengalahkan Parmusi dan PNI pada pemilu 1971. Pada tahun 1973, Indonesia mulai menyederhanakan partai politik menjadi 3, yakni 2 partai politik dan 1 golongan. Partai beraliran nasionalis dan beberapa partai non-Islam, yaitu PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan partai politik yang dijadikan menjadi satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia tepatnya pada tanggal 10 Januari 1973. Partai politik yang berideologi Islam yaitu NU, Parmusi, PSII, dan PERTI digabungkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan pada 5 Januari 1973. Kemudian satu golongan non-partai adalah Golkar yang merupakan penyokong Soeharto dalam menguasai Indonesia. 2 partai politik dan golongan karya mengikuti sejarah pemilu di Indonesia pada tahun 1977, 1987, 1992, dan 1997. Rezim Orde Baru berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 karena diduga banyak melakukan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau biasa disebut dengan KKN. Selanjutnya yaitu pada masa reformasi. Partai yang muncul di era reformasi hanya ada 5 partai yang memperoleh suara signifikan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai sejarah partai politik di Indonesia, dimulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa setelah kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa Orde Lama hingga sampai pada masa reformasi. Jadi mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.